Selamat pagi. Ayo bersiap-siap ikut ke sekolah minggu. Tahunya yang pagi ya. Mandi dulu, lalu pakai baju yang paling bagus. Jangan lupa sarapan dulu. Siapkan juga anggota kalian. Sekarang sudah siap ikut sekolah minggu deh. Sekarang sudah siap ikut sekolah minggu deh. Jangan lupa minta orang tua untuk mendampingi kalian. Mari memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Ingat selalu untuk memakai masker saat bepergian dan taati protokol kesehatan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik telah siap untuk memuji Tuhan pagi hari ini? Siap dong. Kurang semangat. Mau tanya dulu kakak-kakak yang ada di tempat ini. Kakak-kakak telah siap untuk memuji Tuhan? Siap. Ya, kalau kakak-kakak telah siap, Kak Daniel percaya adik-adik di rumah telah siap untuk memuji Tuhan. Yang telah siap, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus pokok kita caranya. Kita akan bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Siapa
tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuat. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pastikan Puji Tuhan. Jadi mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan. Kami boleh ada di hari ini. Kami percaya ini semua karena kebaikan Tuhan bagi kami semua. Saat ini kami akan mulaikan ibadah kami. Tuhan tuntun, Tuhan sertai, Tuhan mengurapi kami semua. Tuhan memberkati kami semua. Kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Adik-adik masih semangat? Masih. Adik-adik tahu enggak kalau Tuhan Yesus itu tidak berubah? Coba tidak berubah apanya? Kakak-kakak di sini tahu enggak? Kasihnya. Kasihnya tidak Kuasanya. berubah. Setianya. Kuasanya tidak berubah. Oleh karena itu adik-adik harus tetap semangat ya. Yuk bangkit berdiri, yang di rumah bangkit berdiri ya. Kita katakan, aku sehat, aku kuat, aku bersemangat gitu ya. Yang kompak, katakan aku sehat, aku kuat, aku bersemangat. Yuk bangkit berdiri. Hitung 3 kali ya. Nanti bilang aku sehat, aku kuat, aku bersemangat 2 kali ya. 1, 2, 3. Aku sehat, aku kuat, aku bersemangat. Aku sehat, aku kuat, aku bersemangat. Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, Tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah,
bersemangat teriakan haleluya. Haleluya. Yuk anak-anak yang ada di rumah, kita mau beritakan tentang cintanya Tuhan. Kita mau saksikan tentang kebaikan Tuhan. Semuanya bersemangat ya. Kita mau nyanyikan lagu ini. Apa yang telah kulihat dan apa yang telah kudengar. Tentang Yesus Tuhan kita. Anak-anak yang di rumah bangkit berdiri ya. Apa yang tak kulihat dan apa yang tak kudengar tentang kasih dan kuasa-Nya. Apa yang tak kulihat dan apa yang tak kudengar tentang Yesus dan pengorbanannya. Akan kuceritakan kepadamu. Akan kuberitakan kepadamu, akan kuberitakan kepadamu, akan kusaksikan kepadamu bahwa Yesuslah Tuhan. Agar papa mama Agar kita tahu. papa mama juga tahu, agar kakak adik juga tahu, agar teman-teman semua tahu bahwa Yesuslah Raja. Lebih semangat lagi ya. Apa yang tak kulihat dan apa yang tak kudengar tentang kasih dan kuasa-Nya. Apa yang tak kulihat dan apa yang tak kudengar tentang Yesus dan pengorbanannya. Ceritakan kepada siapa? Akan kuberitakan kepadamu, akan kuberitakan kepadamu, akan kusaksikan kepadamu bahwa Yesuslah Tuhan. Papa mama kita Agar tahu. papa mama juga tahu, agar kakak adik juga tahu, agar teman-teman semua tahu bahwa Yesuslah Raja. Sekali lagi, lebih semangat lagi. Apa yang tak kulihat dan apa yang tak kudengar tentang kasih dan kuasa-Nya. Apa yang tak kulihat dan apa yang tak kudengar tentang Yesus dan pengorbanannya. Coba ceritakan kepada temanmu. Akan kuceritakan kepadamu, akan kuberitakan kepadamu, akan kusaksikan kepadamu bahwa Yesuslah Tuhan. Agar mama papa kita Agar tahu. papa mama juga tahu, agar kakak adik juga tahu, agar teman-teman semua tahu bahwa Yesuslah Raja. Coba ceritakan. Akan kuceritakan kepadamu, akan kuberitakan kepadamu, akan kusaksikan kepadamu bahwa Yesuslah Tuhan. Agar papa mama juga tahu, agar kakak adik juga tahu, agar teman-teman semua tahu bahwa Yesuslah Raja. Akan kuceritakan kepadamu, akan kuberitakan kepadamu, akan kusaksikan kepadamu bahwa Yesuslah Tuhan. Agar papa mama juga tahu, agar kakak adik juga tahu, agar teman-teman semua tahu bahwa Yesuslah Raja, bahwa Yesuslah Raja, bahwa Yesuslah Raja. Haleluya. Masih semangat? Masih. Semangat. Nggak ada suaranya ya? Masih semangat?
masih. Udah siap buat memuji Tuhan lebih lagi? Haleluya. Haleluya, mar mar mar. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise you, more, 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 more. I want more, more, more. We praise. I wanna swim today. Swim today, I wanna swim today. Swim today, I wanna swim today. Swim today because of Jesus. More, more, more. I want more, more, more. Oh, we praise you. More, more, more. I want more, more, more. We praise. I wanna fly today. Fly today. I wanna fly today. Fly today. I wanna fly today. Fly today because of Jesus. More, more, more. I want more, more, more. We praise you. More, more, more. I want more, more, more. We praise. I wanna fly today. Clap today. I wanna clap my hands. Clap my hands. I wanna clap my hands. Clap my hands because of Jesus. Lagi apa? More, more, more. I want more, more, more. Because of More, more, more. I want more, more, more. We praise. I wanna dance today. Dance today, I wanna dance today. Dance today, I wanna dance today. Dance today because of Jesus. More, more, more. I want more, more, more. We praise you. More, more, more. I want more, I wanna jump today. Jump today. I wanna jump today. Jump today. I wanna jump today. Jump today because of Jesus. melompat buat Tuhan. Jump, 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 because of Jesus. Haleluya, puji Tuhan. Semuanya bersukacita, yang bersukacita lambai-lambaikan tangannya. Siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Khususan masih ngos-ngosan, tapi tetap semangat. Bagaikan bencana yang siap dibentuk. Ya, setiap kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita pujikan ini. Bagaikan bencana Siap dibentuk
Demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bencana, amin. Mari kita pujikan pujian ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku
kekhususan berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ini kerinduan kami Bapa. ini kerinduan kami Bapa. Kami rindu Tuhan Kami rindu Tuhan menjadi saksi-Mu. menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima Terima kasih kasih Tuhan. Tuhan. Pakai setiap kami Pakai setiap kami untuk menjadi alat-Mu. untuk menjadi alat-Mu. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, tiba saatnya Bapa kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan berbicara, urapi setiap hati kami yang akan mendengar, telinga kami Bapa. Pakai hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami akan dengarkan firman-Mu. Amin. Sekarang saatnya kita menghafal ayat. Kita kan belajar menghafal ayat melalui gambar. Ayat mas kita hari ini terdapat di dalam Matius 5 ayat 3. Yuk kita simak sama-sama bunyinya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ayo, sekali lagi kita akan hafal bersama-sama. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Gampang kan? Lazarus dan orang kaya. Pada masa itu, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari, ia bersukaria di dalam kemewahan. Ia tinggal di rumah yang sangat mewah. Makan makanan yang sangat enak setiap hari. Ia memiliki banyak teman. Dan hampir tiap hari, ia mengadakan pesta. Ia benar-benar memiliki segalanya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Lazarus ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Tetapi tidak ada seorang pun yang peduli padanya, termasuk si orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Keadaannya benar-benar menyedihkan. Kemudian matilah Lazarus, si orang miskin itu. Lalu ia dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Lazarus tidak lagi menanggung rasa sakit dan kelaparan. Ia disambut baik oleh para malaikat. Dan pada waktu yang sama, orang kaya itu juga mati, lalu dikuburkan. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru kepadanya, "Ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang."
Kembali orang kaya itu berkata kepada Abraham, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam penderitaan ini." Tetapi kata Abraham kepadanya, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik semua. Ya, puji Tuhan ya. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya adik-adik semua? Ya luar biasa adik-adik. Adik-adik sebelumnya Mas Yani mau tanya ya kepada adik-adik semua. Siapa yang di sini pernah merasa minder? Mungkin adik-adik berpikir, wah aku kok nggak punya apa-apa, dia kok kaya. Ya. Adik-adik mungkin berpikir, sepatuku kok belinya di pasar, temen kau itu belinya di mall. Ya adik-adik kadang berpikir seperti itu tidak? Nah, adik-adik kadang kita berpikir seperti itu. Kalau temenku itu kalau potong rambut aja di salon habisnya sekali potong 200.000. Kalau aku nang jero pasar 10.000 ya. Kadang berpikir seperti itu, minder ya adik-adik. Nah, di sini juga ada guru-guru sekolah minggu ya. Di sini mungkin juga minder dengan yang teman yang lain. Kalau guru sekolah minggu itu beli bedaknya aja 500.000. Aku bedake nganggo merek LY ya. Nah, itu ada yang kecil, botolnya kecil, itu aja yang palsu. Ada kan yang dulu ada yang palsu, ada yang asli. Nah, adik-adik kadang kita berpikir seperti itu ya adik-adik. Tetapi firman Tuhan Mas Yani pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita akan miskin di hadapan Allah tetapi kita berbahagia. Amin adik-adik. Adik-adik kalau di dunia ini kalau ada besar, ada apa? Ada besar, ada kecil. Terus ada siang, ada siang, ada malam. Ada kaya, ada miskin. Ada tinggi, ada rendah. Ya adik-adik, seperti tadi ya. Lagu tadi, Tuhan Yesus tidak berubah ya. Ada yang nyanyi, Tuhan Yesus tidak berubah ya. Tapi ada lagi yang berikutnya, Tuhan Yesus tidak berubah. Ada yang tinggi, ada yang rendah ya adik-adik. Nah, itu adik-adik, itu sebenarnya lagu itu bukan karena nadanya keliru enggak ya. Itu memang prolog ya, awalan dari ceritanya Mas Yani pagi ini ya. Ada yang kaya, ada yang miskin ya adik-adik. Adik-adik, ada seorang kaya ya adik-adik. Yuk kita baca dulu ayatnya dulu ya adik-adik. Kita baca ayatnya. Di dalam Matius 5 ayat 3. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang empunya kerajaan surga. Sekali lagi ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Puji Tuhan adik-adik. Adik-adik kalau ayat ini di bahasa Jawa, adik-adik, ayat ini mengatakan, rahayu wong kang melarat ing budi, awet iku kang padha nduweni kraton ing swarga. Ya, adik-adik, bukan berarti kita senang karena kita itu miskin ya. Kalau bahasa Jawa tadi melarat, bukan berarti kita, wah aku senang melarat, hore aku melarat. Gitu enggak ya adik-adik. Aku berbahagia karena aku melarat. Adik-adik, tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita tetap berbahagia di dalam Tuhan, meskipun kita tidak memiliki sesuatu di dalam dunia ini. Ya adik-adik, adik-adik ada orang kaya, adik-adik. Orang kaya, dia mungkin kalau zaman sekarang ya naiknya mobil yang harganya
wah miliar berapa miliar adik-adik. Makan yang tiap hari makannya yang enak-enak ya adik-adik. Adik-adik makanan yang paling enak itu kira-kira apa kalau untuk adik-adik? Ya adik-adik mungkin makanan yang mahal-mahal ya di restoran-restoran ya adik. Tetapi orang miskin ini namanya Lazarus, dia itu di dalam tubuhnya itu ada penyakit boroknya, kadas, kudis, kurap, eksin, cacar air, rangen, ya ada semua ya adik. Komplit ya. Itu adik dia miskin. Tiap hari dia hanya apa? Dia tiap hari berdiri di pintu ya, duduk di pintu sambil menunggu si orang kaya ini makan terus makanannya itu tercecer ya. Dia mau makan itu ya adik-adik. Kasihan enggak adik-adik? Kasihan enggak? Puji adik-adik, kasihan ya adik-adik. Si Lazarus ini dia hanya menunggu gini adik-adik di pintu ya adik-adik sambil menunggu ada makanan yang jatuh ya adik-adik. Adik-adik mungkin ya di sini ada guru sekolah minggu ya mungkin saya mau minta satu guru sekolah minggu duduk di sini ya mengibaratkan orang kayanya. Yo siapa? Mbak Susana atau ya pakai kursi. Kalau orang kaya enggak berdiri ya pakai kursi. Ya adik-adik. Nah ini adik-adik ini orang kayanya. Ini orang kaya, ini orang kaya minim makan itu pakai telur itu paling enggak enak ya adik-adik. Nah adik-adik ini orang kaya, ini orang miskin ya adik-adik. Dia orang miskin ini berdiri duduk di sini adik sambil menunggu makanan yang jatuh ya adik-adik. Mungkin orang miskin ini dia berkata, Tuhan ngeleh, Tuhan haus Tuhan, gitu ya adik-adik. Nah adik-adik, Tuhan jaluk duite, suwe rapopo tak solasine, gitu ya adik-adik. Mungkin ya adik-adik, seperti itu adik-adik. Dan ketika ada makanan yang jatuh ya adik-adik, ketika ada makanan yang jatuh, si miskin ini dia mau mengambil, tiba-tiba ada anjing yang duluin ngambil ya adik-adik. Adik-adik, orang miskin ini enggak jadi makan ya adik-adik. Nah itu adik-adik, orang miskin ini kasihan sekali ya adik-adik. Ya sudah ya, Bu Susana boleh turun ya adik. Orang miskin ini susah sekali ya adik-adik, sampai makan aja susah. Akhirnya apa adik-adik? Orang kaya ini dia mati, si miskin juga mati ya adik-adik. Jangan berpikir orang kaya itu tidak bisa mati ya adik-adik. Adik-adik, ada temannya Mas Yani ya, dia mengatakan gini, kowe iki pelit, mati orang gak duit gitu ya adik-adik. Nah, terus Mas Yani bilang, wes rasah nyambut gawe, mati ya orang gak duit gitu ya. Terus dia bilang begini, aku kan kudu ngeragati anaknya sekolah, ya kudu nyambut gawe. Nah, adik-adik terus Mas Yani bilang, anak mati kan ya ora ditakokke ijazah itu, gitu ya adik-adik. Adik-adik seperti itu. Jadi meskipun kita miskin, meskipun apapun, tapi kita tetap bekerja ya, bekerja di dalam Tuhan. Adik-adik, ini sekarang ceritanya di kerajaan di akhirat sana ya adik-adik. Si miskin, dia masuk surga di pangkuan Abraham. Ya. Seneng ya adik-adik. Terus yang kaya di neraka ya adik-adik. Wah kasihan sekali ya adik-adik. Dulu pas di dunia enak, sekarang masuk neraka. Yang si miskin sekarang masuk surga di pangkuan Abraham. Wah. Terus yang si kaya ini dia bilang, Abraham tolong Lazarus itu mencelupkan tangannya di air supaya aku bisa minum ya adik-adik. Itu adik-adik, wah enggak bisa, kamu dulu sudah senang di dunia. Si miskin ini susah, sekarang gantian. Adik-adik, terus Abraham juga bilang, lagian antara surga dan neraka itu terpisah jurang yang sangat dalam, sangat
jauh ya adik-adik. Nah, itu adik-adik yang di surga nggak bisa ke neraka, yang ke neraka nggak bisa ke surga ya adik-adik. Nggak terus, wah aku bosen nang neraka ya, esok nang surga, pindah rono gitu ya adik-adik, nggak bisa adik-adik. Itu ya adik-adik sudah terlanjur adik-adik. Adik-adik, terus si kayak ini dia bilang, kalau begitu suruh Lazarus ini kembali ke bumi supaya dia menasihati ada 5 saudaraku supaya mereka bertobat. Nah, adik-adik. Terus Abraham mengatakan di dunia sudah ada kesaksian Musa dan Nabi ya. Artinya di dunia itu sudah ada firman Tuhan. Ya, adik-adik, meskipun yang di surga itu kembali ke bumi nggak akan bertobat ya kalau mereka nggak percaya adik-adik. Nah, adik-adik selama kita masih ada di dunia adik-adik, kita akan percaya firman Tuhan ya. Kita akan percaya firman Tuhan, kita jangan menganggap remeh firman Tuhan. Amin. Amin adik-adik. Nah itu adik-adik, bahwa ketika kita miskin di hadapan Tuhan, kita sebenarnya kaya di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan. Nah adik-adik puji Tuhan, adik-adik si miskin ini dia berbahagia di surga, yang si kaya dia juga sudah menerima ya segala konsekuensinya selama dia di dunia ya adik-adik. Itu adik-adik ketika kita miskin di hadapan Tuhan, ketika kita rasanya tidak punya apa-apa di dunia, kita sebenarnya sudah memiliki firman Tuhan. Siapa di sini yang senang dengan firman Tuhan? Ya semua senang ya. Semua senang dengan firman Tuhan karena firman Tuhan itu apa? Menguatkan kita. Firman Tuhan itu menjagai kita. Ya, ada firman Tuhan itu menolong kehidupan kita. Firman Tuhan itu menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Ya, sekarang firman Tuhan itu dikatakan yang tadi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena kita akan menerima kerajaan surga. Ada tidak perlu, aku ke gereja, aku nggak punya baju yang bagus, ya, aku nggak punya kolektor, ya adik-adik, aku nggak punya segala sesuatu yang bisa aku berikan, aku nggak pintar begini, nggak pintar begitu, ya adik-adik, kita akan berikan yang terbaik kepada Tuhan, ya adik-adik. Adik-adik di sini pasti ya, pasti di sini punya satu kemampuan ya yang Tuhan berikan kepada adik-adik semua ya. Adik-adik semua pasti Tuhan berikan, paling enggak ada satu kemampuan yang Tuhan berikan kepada adik-adik semua ya. Adik-adik itu berikan untuk Tuhan. Karena kita ketika kita memberikan untuk Tuhan, adik-adik, Tuhan itu menjadikan kita berbahagia di dalam Tuhan. Siapa di sini yang sering merasa minder? Ada? Seperti yang tadi Mas Hani bilang, wah Bu Susana minder ya. Wah puji Tuhan, wah Bu Susana juga suka minder ya. Wah Tuhan, aku kok mobilnya kok cuma Avanza gitu ya, mungkin. Dia kok apa ya sisan duri itu. Alparat apa itu ya. Ada. Itu ya ada. Minder, kadang kita seperti itu. Wah Tuhan, aku kok cuma jalan kaki Tuhan. Dia kok bisa naik motor, kadang kita seperti itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan kita miskin di hadapan Tuhan, kita akan dikayakan di dalam Tuhan. Ya, adik-adik, kalau dulu adik-adik waktu Mas Yani waktu seumur adik-adik masih kecil, kalau sekolah minggu ke sini ya, rumahnya Mas Yani Pandean sana ya. Itu jalan kaki dari Pandean ke sini ya. Kalau dulu jalannya lurus, nggak ada alun-alunnya ya, tengah-tengah alun-alun itu ada jalan langsung ya, nggak perlu muter ya adik-adik. Waktu itu ya seneng aja adik-adik, seneng aja dari rumah sampai ke sini jalan kaki adik-adik. Terus adik-adik ya pokoknya seneng gitu ya adik-adik. Dulu kalau lebaran ya adik-adik, kalau lebaran di depan gereja itu ada terminal, tapi terminal Dokar itu ya adik-adik. Nah, kalau setelah habis ibadah lebaran, terus habis sekolah minggu, langsung pindah ke depan ya adik-adik, naik andong putar kota ya adik-adik, seneng ya adik-adik, rasanya tuh seneng sekali dengan teman-teman ya adik-adik, putar Pantes, nanti terminal lama ya adik-adik, terus sampai Tugu balik lagi ya adik-adik.
itu senang ya adik-adik, itu berbahagia ya adik-adik. Meskipun enggak punya apa-apa, tetapi kita berbahagia dalam Tuhan adik-adik. Semua yang ada di dunia ini tidak ada yang kekal ya adik-adik. Semua yang ada di dunia ini tidak ada yang kekal. Semua akan berlalu ya adik-adik. Semua yang adik-adik miliki, ya kekayaan, kecantikan, kegantengan semuanya, bahkan orang tua ataupun siapapun semuanya itu akan meninggalkan kita ya adik-adik. Tetapi kita ketika kita ada di dalam firman Tuhan, ketika kita miskin di hadapan Tuhan, kita akan dijadikan kaya. Seperti Lazarus ya adik-adik bersama Abraham di surga ya adik-adik. Seneng enggak masuk surga? Siapa yang mau masuk surga? Ya, tapi jangan sekarang ya adik-adik. Masih nunggu waktunya Tuhan. Pasti nanti kita bersama-sama di surga di sana ya adik-adik. Seneng enggak di surga? Wah seneng sekali ya adik-adik. Lantainya aja dari apa? Dari emas ya adik-adik. Temboknya dari, ya pokoknya yang indah-indah adik-adik. Kalau di sini rumah yang pakai granit aja, wah tiap hari dipel ya adik-adik. Tiap hari dipel, di sana itu lantainya aja dari emas ya adik-adik. Di sini yang pakai perhiasan emas, ada di sini maksimal berapa gram yang dipakai. Ya mungkin 3 atau 5 gram ya adik-adik. Tapi nanti itu enggak, kalau di surga enggak kepake ya adik-adik. Nah, adik-adik puji Tuhan, pagi hari ini biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita semua. Kita akan miskin di hadapan Tuhan, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu merasa kecewa. Karena ketika kita miskin di hadapan Tuhan, kita akan berbahagia, kita akan dijadikan kaya oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita akan tutup di dalam doa. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami, Engkau Allah yang mengasihi kami dan pedulikan kami. Tidak ada sesuatu ya Tuhan yang ada di dalam dunia ini tanpa sepengetahuan-Mu ya Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan supaya kami tetap tinggal dalam firman-Mu. Kami miskin di hadapan Engkau karena kami berbahagia di dalam Engkau ya Tuhan. Sebentar kami ya Tuhan, oh Tuhan akan pulang ke rumah kami masing-masing ya Tuhan. Jagai lindungi kami, sertai kami ya Tuhan. Seluruh anak-anak-Mu Tuhan tolong, seluruh guru sekolah minggu Tuhan tolong. Apapun yang kami kerjakan, kuasa-Mu ya Tuhan, berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ya Tuhan dan sembahyang kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik semua, selamat siang. Selamat kita berbakti kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.